Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti beliau hingga hari akhir. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nuryadin Aziz. Saya saat ini kuliah di IPMI Rizkina, jurusan teknik komputer. Kenapa saya memilih IPMI Rizkina? Karena waktu perkuliahan di IPMI Rizkina itu sangat fleksibel sehingga saya dapat mengatur waktu perkuliahan dan waktu kerja saya, dan salah satunya biaya kuliah di IPMI Rizkina juga sangat terjangkau. Saya di sini ingin menerangkan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berjudul Cara Mengembalikan Jati Diri Bangsa Indonesia Tepat pada Waktunya. Identitas nasional Indonesia merupakan perbedaan atau ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dapat dijadikan pembeda dengan bangsa lainnya di dunia ini. Identitas nasional merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap bangsa di dunia ini, termasuk Indonesia sebagai karakter dan pola perilaku yang seharusnya tertanam kuat sebagai acuan masyarakat dalam berperilaku atau bersikap di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tatanan kehidupan di negara kita ini dapat berjalan teratur dan sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yang tertanam sejak dahulu kala. Adapun definisi dari identitas nasional, menurut Kailan tahun 2007, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis, membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri yang sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah, tanah tumpah darah mereka sendiri, kesamaan sejarah, sistem hukum atau perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut
terbentuk secara historis berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional sebagaimana dijelaskan di atas, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa, atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Manusia sebagai makhluk individu sulit dipahami jika terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat, kebiasaan, tingkah laku, serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian, pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atas totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sifat, sikap, serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, kepribadian adalah cerminan pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dalam hubungan dengan manusia lain. Adapun sejarah pembentukan identitas nasional Indonesia menurut Kailan tahun 2007, kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan tersendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor pendukung kelahiran identitas bangsa Indonesia meliputi: 1. Faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. 2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kondisi geografis ekologis Indonesia sebagai wilayah kepulauan terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, yang menjadi jalur komunikasi di Asia Tenggara dan turut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Selain itu, faktor historis yang ada di Indonesia mengakibatkan berbagai macam interaksi yang terjadi di dalamnya, turut menyumbangkan proses pembentukan identitas nasional Indonesia. Robert de Ventos mengungkapkan terdapat 4 faktor penting yang sebagai akibat dari interaksi historis, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor yang pertama mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Hal seperti inilah yang merupakan kesatuan meskipun memiliki beragam perbedaan, tetapi hal ini tetap menjadi sebuah kesatuan yang kemudian dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor yang kedua meliputi pembangunan telekomunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam hal ini, kemajuan iptek dan pembangunan negara juga menjadi salah satu identitas nasional bersifat dinamis atau dapat terus berubah tetapi tetap berpegang teguh pada kepribadian bangsa. Yang ketiga, yaitu faktor yang ketiga mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional.
Di sini bangsa Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, mengingat terdapat berbagai macam suku etnis dengan berbagai macam kebudayaan. Mereka tetap bersatu, yaitu dengan satu bahasa yang menjadi bahasa bersama, yaitu bahasa Indonesia. Faktor yang keempat meliputi penindasan, dominasi, dan pencairan identitas alternatif melalui memori kolektif memori kolektif rakyat. Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami masyarakat Indonesia merupakan yang kemudian salah satu faktor strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan itulah yang kemudian menjadi identitas yang mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Unsur-unsur pembentukan nasional, identitas nasional Indonesia menurut Prince, identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus bersifat askriptif yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Berdasarkan agama, bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, tapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Berdasarkan kebudayaan, pengetahuan manusia melalui makhluk sosial sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman yang bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Berdasarkan bahasa, merupakan unsur pendukung identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana interaksi antar manusia. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian. 1. Identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. 2. Identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangan, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan, archipelago, dan pluralisme dalam suku bangsa, dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Jati diri bangsa yang sesungguhnya tercermin pada perilaku masyarakat pada umumnya yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perilaku yang sesuai dengan nilai dalam Pancasila yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang sesungguhnya, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sifat hormat menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sebagai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi sebagai setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling tenggang rasa dan tepa salira. 3. Persatuan Indonesia. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan masyarakat dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, saling memberi pertolongan pada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Itulah cara khusus bangsa Indonesia sebagai identitas nasional yang seharusnya dimiliki, dikembangkan, dan menjadi kepribadian masyarakat Indonesia agar cita-cita luhur bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud. Adapun pengaruh kebudayaan asing terhadap jati diri bangsa Indonesia menurut Widianto, berbagai problem mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita hadapi saat ini. Salah satu yaitu isu bahwa semakin banyaknya kebudayaan bangsa asing yang masuk di Indonesia. Dewasa ini kita dihadapkan kepada 3 masalah yang saling berkaitan. 1. Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa dengan latar belakang sosio budaya yang beraneka ragam. Kemajemukan tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu diperlukan sikap yang mampu mengatasi ikatan-ikatan primordial yang yaitu kesukuan dan kedaerahan. 2. Pembangunan telah membawa perubahan dalam masyarakat. Perubahan ini nampak terjadi pergeseran sistem nilai budaya. Pembangunan telah menimbulkan mobilitas sosial yang diikuti oleh hubungan antar aksi yang bergeser dalam kelompok-kelompok masyarakat. Sementara ini terjadi pula penyesuaian dalam hubungan antar anggota masyarakat dapat dipahami apabila pergeseran nilai-nilai itu membawa akibat jauh dalam kehidupan kita sebagai bangsa. 3. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi massa dan transportasi yang membawa pengaruh terhadap intensitas kontak budaya antar suku maupun dengan kebudayaan dari luar.
Khusus dengan terjadinya kontak budaya dengan kebudayaan asing ini, bukan hanya intensitasnya menjadi lebih besar, tapi juga penyebaran berlangsung secara cepat dan luas jangkauannya. Terjadi perubahan orientasi budaya yang kadang-kadang menimbulkan dampak terhadap tata nilai masyarakat yang sedang menumbuhkan identitasnya sebagai bangsa. Menurut Mustopo, budaya asing yang masuk ke Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan membawa dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut diantaranya pengaruh positif memberikan informasi bagi kita agar tidak tertinggal informasi tentang kecanggihan teknologi, menggunakan sebagai motivasi untuk hidup yang lebih baik dan maju, sebagai semangat bagi kita untuk memperkenalkan dengan negara asing bahwa kebudayaan Indonesia yang beragam mampu bersaing dengan kebudayaan mereka. Sedangkan pengaruh negatif adalah etika dan cara berperilaku akan merubah seorang individu perilaku yang lama ke perilaku baru. Pada awalnya individu etika yang lama sudah tidak sesuai dengan perilaku yang ada, sehingga ia cenderung merubah etikanya untuk menyesuaikan dengan yang baru. Padahal etika yang baru belum tentu sesuai dengan norma yang berlaku pada kehidupannya. Cara berpakaian atau para remaja yang terkena dampak ini akan menyesuaikan cara berpakaiannya dengan kebudayaan yang ia pelajari. Pada awalnya individu merasa tertarik untuk mencoba berpakaian yang berbeda untuk mengikuti tren yang sedang marak, namun lambat laun akan merubah gaya berpakaian untuk seterusnya. Adanya teknologi yang canggih menyebabkan hidup seseorang cenderung ke arah hedonisme dan arogan. Adanya teknologi yang dirasa lebih berguna sehingga mengesampingkan tenaga manusia, padahal sebelum mengenal teknologi, masyarakat Indonesia menghargai jasa manusia. Adapun kondisi jati diri bangsa Indonesia saat ini, menurut Habib, kondisi jati diri bangsa Indonesia saat ini dapat kita kaji dan kita identifikasi dengan melihat perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia pada umumnya, yang tercermin pada tingkah laku masyarakat Indonesia sehari-hari. Perilaku masyarakat Indonesia pada umumnya saat ini yaitu banyaknya generasi muda yang saat ini telah berperilaku tidak sesuai dengan butir-butir Pancasila. Sebagai contoh yaitu sekarang ini banyak generasi muda yang tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat saja sekarang banyak pemuda-pemudi muslim yang tidak memegang teguh agamanya sesuai syariah Islam. Contohnya, bagi pemuda-pemudi yang sekarang ini menjalin cinta kasih dengan pasangan yang bukan muhrimnya, dan tidak jarang hal tersebut sampai kepada perilaku yang sangat memalukan, yaitu berhubungan seks bebas dengan pasangan yang bukan muhrimnya. Tanpa disadari, sekarang ini moral para pemuda bangsa Indonesia juga dijajah melalui beredarnya video-video porno di internet yang dapat diakses dengan mudah, sehingga banyak diakses pemuda Indonesia yang melihat dan bahkan menirukan aksi dari video porno tersebut. Selain itu, model-model pakaian para generasi muda saat ini kebanyakan telah meniru bangsa barat yang dikenal modis dan tren masa kini. Karena mereka lebih bangga mengenakan pakaian-pakaian tersebut daripada pakaian asli budaya Indonesia, padahal belum tentu model pakaian itu cocok dikenakan di Indonesia. Model pakaian tersebut nampak jelas terutama pada
model pakaian cewek yang terlalu terbuka sehingga menimbulkan gairah lawan jenisnya dan mengakibatkan sekarang ini tidak jarang kita temui kasus pemerkosaan di Indonesia. Selain itu, masalah penampilan sekarang ini, masalah akhlak pemuda di negara Indonesia juga kian memburuk. Fakta generasi muda saat ini banyak yang melampiaskan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi, seperti ketika putus dengan pacarnya, bertengkar dengan orang tua, merasa terasing dengan lingkungan teman, dan ketika pusing dengan beban-beban tugas sekolah yang mereka anggap berat. Mereka mengatasi masalah tersebut cenderung dengan jalan pintas, seperti minum minuman keras, menggunakan narkoba, pergi ke tempat-tempat hiburan malam, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sungguh ini merupakan kerusakan moral dan dari jati diri bangsa Indonesia yang begitu fatal. Selain moral dan gaya hidup, ketakwaan generasi muda bangsa Indonesia yang mencerminkan sila pertama juga luntur. Seperti contohnya, nyatanya banyak generasi muda muslim Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem pendidikan agama di negara ini. Padahal sebenarnya jika generasi muda mempunyai ketakwaan yang tinggi, pasti tidak akan ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi, kolusi, pelecehan seksual, dan tindakan menyimpang lainnya, karena mereka menganggap dirinya selalu diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka takut dosa dan akan selalu berbuat baik. Di samping fakta-fakta tentang sila pertama di atas, di sini kita mengemukakan fakta tentang keadaan jati diri bangsa Indonesia saat ini yang berhubungan dengan sila kedua sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sekarang ini banyak di antara pemuda Indonesia yang tidak memanusiakan manusia lainnya sebagaimana mestinya. Maksudnya yaitu mereka tidak menganggap manusia berhakikat sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihargai seperti dirinya. Sebagai contoh yaitu sekarang ini banyak kasus-kasus perkelahian antar pelajar yang disertai dengan penyiksaan salah satu pihak yang kalah. Mereka menjadikan pihak yang kalah itu sebagai bulan-bulanan dan dianggap sebagai boneka yang dapat dimain-mainkan dan mereka siksa. Kasus lain yaitu adanya playboy di kalangan remaja. Mereka menganggap wanita sebagai mainan yang dapat dipergunakan sesuka hati untuk memuaskan nafsu birahinya, dan apabila telah bosan, mereka buang sesuka hatinya tanpa menghargai wanita sebagai manusia yang punya hati dan perasaan. Lalu fakta yang lain yang terjadi dan mencerminkan terjadinya krisis jati diri pada generasi muda sesuai sila ketiga, yaitu seperti memudarnya rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi pada generasi penerus bangsa Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat kita lihat dari kasus-kasus bentrok antara pelajar atau mahasiswa, bentrok antara supporter sepak bola, bentrok antara geng, dan lain sebagainya. Dari kasus di atas dapat kita ketahui bahwa rasa persatuan kita sebagai warga negara Indonesia sudah mulai luntur dan dipengaruhi dan diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena keadaan seperti inilah menjadi bibit-bibit terjadinya konflik yang lebih besar, seperti konflik antar agama, ras, maupun suku. Selain itu, fenomena-fenomena yang terjadi yang mencerminkan tidak tertanamkannya rasa persatuan Indonesia, yaitu terjadi
perpecahan di setiap kelompok sosial. Selanjutnya fakta keempat yaitu mengenai kepemimpinan yang demokratis. Maksudnya kepemimpinan di negara kita ini harus bersifat demokratis, baik dalam hal pemilihannya maupun ketika telah membuat keputusan atau kebijakan umum yang terkait dengan masyarakat, karena kekuasaan tertinggi di negara kita ini sebenarnya berada di tangan rakyat, dan para pemimpin hanya sebagai wakil atau pelayan bagi rakyat untuk mengatur dan mengambil kebijakan dalam negara demi tercapainya kemakmuran bersama. Sekarang ini fenomena-fenomena yang pemimpin yang tidak demokratis sudah banyak terjadi pada generasi muda saat ini. Dan apabila hal ini dibiarkan saja berlanjut, maka kelak ketika mereka menjadi pemimpin bangsa ini, mereka akan bertindak seperti apa yang mereka biasakan sejak dini. Contoh nyata yaitu ketua dalam kelas sosiologi misalnya, dia akan mengambil kebijakan untuk urusan kelas seperti hendaknya mengadakan cara pentas seni dan lain sebagainya. Dia hanya mendiskusikan atau memilih pengurus dalam acara tersebut secara sepihak. Dia hanya berdiskusi dan menerima usulan dari teman-teman yang dekat. Sebenarnya untuk formalitas dia telah mengadakan musyawarah, namun usul dari teman-temannya yang kurang dekat dengan dia pasti tidak didengar apabila dilaksanakan. Inilah contoh kecil yang biasanya kita rasakan pada kelompok-kelompok kecil di kalangan remaja Indonesia saat ini. Selanjutnya mengenai keadilan, banyak fakta-fakta mengenai ketidakadilan yang dilakukan oleh generasi muda bangsa saat ini. Tidak perlu jauh-jauh, saat ini dapat kita lihat pada kelompok belajar kita. Sebagai faktanya, dalam kelompok belajar PPKN misalnya, tugas PPKN membuat makalah secara kelompok. Ketidakadilan selalu kita rasakan. Hal tersebut karena sebenarnya yang mengerjakan tugas kelompok dari 8 kelompok hanya 3 orang saja, yang lainnya tinggal nitip nama. Padahal ia menginginkan dan mendapatkan nilai yang sama. Sungguh ini adalah contoh kecil yang berada pada kehidupan para pelajar kita sehari-hari. Jika hal ini terus berlanjut, kita lihat kelak mereka akan seperti para anggota DPR yang ketika sedang sidang mereka ada yang tidur, bertelepon, dan bahkan ada yang menonton video porno. Padahal mereka menginginkan atau upah atau gaji yang sama dengan anggota yang melaksanakan musyawarah dengan baik. Sebenarnya hal ini terjadi pada mulanya mulai dari kasus kecil seperti di atas, dan kemudian berlanjut karena kebiasaan sampai mereka bekerja pada nantinya. Cara mengembalikan jati diri bangsa Indonesia. Cara efektif yang bisa digunakan untuk membangun dan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia serta menekankan pengaruh buruk pihak lain yang baik berasal dari luar maupun dari dalam yang mengikis jati diri bangsa Indonesia, yaitu yang pertama dimulai dari diri kita sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan diri kita sekarang untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai jati diri kita, seperti harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya kita harus selalu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dari sila pertama ini
sebenarnya kita diterapkan dengan baik, bangsa Indonesia ini pasti akan menjadi bangsa yang damai, aman, tentram, adil, dan sejahtera. Sebab masyarakat Indonesia akan takut terhadap dosa dan akan berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Dalam kaitannya dengan sila pertama, ada nilai-nilai yang harus kita kembangkan pada diri kita, yaitu ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong-menolong, tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama. Hanya karena mereka berasal dari agama mayoritas, tidak seharusnya kita merendahkan umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara langsung tidak langsung melaksanakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu kepada pemeluk agama lain dengan dalih moralitas. Agama yang diakui di Indonesia ada 5: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur benar salahnya moralitas bangsa, karena akan terjadi chaos dan timbul gesekan antara agama. Kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bukan berdasarkan salah satu agama, entah agama mayoritas maupun minoritas. Selain itu, kita juga harus bersikap adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Maksudnya kita harus memanusiakan orang lain tanpa pandang bulu dan bersikap adil kepada siapa saja yaitu kita tidak boleh sewenang-wenang memperlakukan orang yang lemah, kemudian tunduk patuh terhadap orang yang mempunyai kekuasaan tinggi dan mempunyai banyak uang. Sebab apabila hal ini terjadi, dapat menjadikan keadilan bangsa kita menjadi lemah, karena hukum hanya bersifat tajam bagi masyarakat yang kedudukannya rendah, sementara bagi kalangan atas hukum sangat tumpul dan bahkan bisa dibeli dengan uang. Kemudian kita juga harus selalu bersatu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun sebenarnya kita mempunyai kebudayaan, agama, ras yang beraneka ragam, namun dari keanekaragaman tersebut sebenarnya kalau disatukan dalam satu wadah negara NKRI bisa menjadi kekayaan besar yang saling melengkapi dan memajukan bangsa Indonesia. Sehingga kita perlu mempersoalkan kebinekaan tersebut apabila terjadi fanatik dan ingin menghancurkan satu sama lain. Lalu kita juga harus menanam sifat demokrasi yang tinggi, yaitu apabila menjadi seorang pemimpin di negara Indonesia, kita harus sadar bahwa kita sebenarnya sebagai wakil rakyat untuk mengatur dan mengambil kebijakan dalam rangka memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan tanpa pandang bulu dan di segala sektor bagi seluruh warga negara Indonesia. Jika kelima sila tersebut sudah tertanam kuat pada diri sendiri, selanjutnya kita harus mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita, semisal dengan mengajar nilai-nilai
Pancasila di sekolah melalui mata pelajaran PPKN, karena peserta didik kita kepada peserta didik kita agar mereka menanamkan nilai Pancasila yang dalam kepribadiannya. Sebagai orang tua, kita mendidik dan menanamkan nilai Pancasila pada anak kita agar nilai Pancasila menjadi kepribadian yang melekat baik pada anak kita. Mengajak teman-teman di sekitar kita agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Agar masyarakat Indonesia mampu menjalankan nilai-nilai Pancasila yang baik, cara efektif yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan ketakwaan dan keyakinan yang tinggi, masyarakat akan mempunyai rasa takut terhadap dosa sehingga mereka akan enggan berbuat salah. Kasus-kasus seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, pencurian, pembunuhan, pelecehan sosial dan sebagainya pasti tidak akan terjadi. Namun jika primordialisme terhadap agama yang dianut terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan perpecahan. Hal ini dapat diatasi dengan menanamkan sikap toleransi melalui pendidikan di sekolah umum. Secara otomatis apabila kita telah menanamkan kuat jati diri bangsa Indonesia pada diri kita melalui cara-cara di atas, kita akan mempunyai filter dengan sendirinya untuk memilih dan memilah pengaruh kebudayaan yang masuk ke negara kita. Yang baik kita pakai dan yang buruk atau tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia kita tinggalkan. Kemudian pengaruh kebudayaan lokal juga dapat kita sharing melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah umum, serta kita juga harus berusaha mengikis primordialisme yang berlebihan pada diri kita. Adapun kesimpulan dari semua ini, dari pembahasan di atas kita dapat simpulkan bahwa identitas nasional Indonesia adalah ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia. Ciri khas tersebut dapat kita lihat dari perilaku masyarakat Indonesia sehari-hari secara umum dan juga kebudayaan serta atribut-atribut khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan merupakan harapan bangsa yang yaitu pribadi masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jati diri bangsa Indonesia tersebut dapat tercemari oleh kebudayaan lain melalui globalisasi apabila kita tidak dapat menjaga dan melestarikannya dengan baik. Sekarang ini jati diri bangsa Indonesia sedang mengalami krisis. Hal tersebut dapat kita lihat pada perilaku masyarakat secara umum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Cara efektif untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yaitu pertama dimulai dari merubah sikap dan perilaku diri kita agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita juga harus mengajak dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita agar mau mengikuti kita dalam menanamkan nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Untuk membangun jati diri bangsa Indonesia, peran yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu harus menggalakkan pendidikan agama dan pendidikan umum pada generasi penerus bangsa. Sekian untuk pembahasan saat ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.